Puji semua. Apa kabar hari ini? Kalian semua yang belajar di rumah semoga dalam keadaan sehat. Hari ini pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia tentang teks fiksi. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang teks non-fiksi dan bagaimana mencari informasi pada teks non-fiksi. Hari ini kita belajar tentang teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan dari si penulis. Unsur-unsur pada teks fiksi adalah tema, latar, amanat, dan alur cerita. Jenis-jenis cerita fiksi antara lain adalah legenda, cerita jenaka, saga atau cerita panji, fabel, dan mite. Untuk materi selengkapnya dalam video pembelajaran ini. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berikut adalah unsur-unsur dari teks fiksi, yaitu yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Tokoh yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. 3. Alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat, latar, yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Berikut adalah jenis-jenis teks fiksi. Pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya, cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya, cerita tentang Nyi Roro Kidul dan cerita Dewi Sri. Fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya, cerita Kancil dan Buaya dan cerita Lomba Lari, Kelinci, dan Siput. Berikutnya legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, cerita terjadinya rawa pening dan
cerita asal-usul nama Banyuwangi. Selanjutnya, Sage. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya, cerita Tutur Tinular dan cerita Jaka Tingkir. Jenis teks fiksi berikutnya yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Berikutnya, novel. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Video pembelajaran tadi adalah materi tambahan untuk anak Miss Puji semuanya. Untuk tambahan materi selanjutnya, anak Miss Puji dapat membedakan pengertian dari teks non-fiksi dan teks fiksi pada buku Menjadi Indonesia, halaman 123. Di bagian bawah dijelaskan perbedaan tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Kemudian, setelah itu, pada halaman 124 terdapat teks bacaan yang berjudul Mengenal Animator dan Pelukis Indonesia. Dan pada halaman 126 terdapat teks bacaan yang berjudul Kucing Grafiti. Dari kedua teks tersebut, anak Miss Puji baca teksnya, kemudian jelaskan apakah teks yang pertama adalah teks fiksi atau teks non-fiksi. Berikutnya juga dengan teks yang kedua, apakah teks yang kedua itu teks non-fiksi atau teks fiksi. Penjelasan anak Miss Puji dapat anak Miss Puji tulis pada halaman 127 di bagian atas. Jika tugas anak Miss Puji sudah selesai, anak Miss Puji boleh foto dan kirim langsung ke WA Miss Puji. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat semuanya dan selamat pagi.